Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Salam sehat dari Studio 3 Metro TV Jakarta di program Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Bersama saya Coki Sitohang. Dan saya Mesti Hanita, kembali hari ini hadir di hadapan Anda dan tentunya kita hari ini akan berbincang-bincang mengenai masalah kesehatan dan kita mencari solusinya pastinya ya. Setuju, apalagi ini adalah masa pandemi. Di tengah pandemi seperti sekarang yang sedang kita alami bersama, penting bagi kita untuk selalu menjaga kesehatan. Apalagi jika kita memiliki penyakit penyerta seperti hipertensi dan juga diabetes. Sebab banyak laporan yang mengatakan dan menyatakan bahwa penyakit penyerta dapat memperburuk kondisi tubuh saat terinfeksi virus. Contohnya adalah narasumber kami kali ini, Bapak Freddy. Beliau mengalami pengentalan darah setelah terinfeksi virus. Tekanan darahnya pun menjadi sulit untuk turun ke angka normal. Dampaknya, jantung beliau sempat mengalami kesulitan di dalam memompa darah dan ada juga penyumbatan di pembuluh darah otak. Lantas bagaimana kondisinya saat ini? Apa saja yang terjadi dengan diri beliau? Mari kita berbincang dengan Pak Freddy yang sudah ada di studio Go Healthy. Salam sehat Pak Freddy. Halo Pak Freddy, selamat datang di studio Go Healthy. Terima kasih. Ya, dan abang kita yang sudah hadir di sini, Bang Paidon, apa kabar Bang? Dahsyat Mbak Mesti, Bang Coki, pemirsa, dan saya di sini untuk membagikan tips cara tepat hidup sehat. Pak Freddy sempat terkena COVID ya, Betul. begitu ya. Apa saja waktu itu yang dirasakan ketika terkena COVID? Bulan Juli itu saya terpapar COVID virus Delta ya. Dan saya rasakan waktu itu saya dan istri saya terpapar juga. Badan rasa sakit-sakit, linu, lalu ada sedikit pusing dan batuk tidak terlalu. Tapi kalau istri saya memang dia lebih parah ya. Dia punya paru-paru juga putih ya. Sehingga dia harus dirawat 3 minggu di rumah sakit, sementara saya disuruh isoman oleh pihak dokter. Yang saya alami ya setelah saya melewati isoman itu, saya mengalami pengentalan darah. Pada saat COVID itu didimer atau pengentalan darah saya itu sekitar 1.300-an. Dan setelah negatif ya di bulan Agustus saya melakukan check up lagi ke lab, ternyata ada dampak daripada COVID yang saya alami ini. Didimer saya bukannya turun, tetapi mendekati angka 2.200. Makin tinggi lagi. Makin tinggi. Itu saya merasakan, itu kepala saya sakit kepala ya, penet sekali gitu yang saya rasakan, dan diiringi dengan rasa mual. Karena saya sempat muntah juga gitu. Nah, itu yang saya alami ya pada saat. Seberapa sering sakit kepalanya Bapak alami? Cukup lumayan ya. Dan tensi saya juga tinggi juga. Dan suatu kali saya mengalami pusing yang luar biasa ya, sampai Sakit kepala ya, sakit kepala yang luar biasa sekali itu, sehingga saya coba cek, saya punya tensi itu angka 205. Malam itu juga istri saya bawa saya ke UGD, diobservasi kurang lebih 3 jam sambil dikasih obat untuk menurunkan tensi saya. Lalu saya boleh pulang paginya, dan ternyata sekitar jam 9 pagi itu kambuh lagi, tinggi lagi tensi saya. Terpaksa saya harus pergi lagi ke berobat ya. Dan di situ dokter katakan saya harus diobservasi dan tidak boleh pulang. Akhirnya saya dirawat. Lalu dilakukan pemeriksaan screening secara keseluruhan. Dan dapatlah kesimpulan dari tim dokter itu bahwa ada sumbatan di sebelah kiri otak saya, ada 2 sumbatan. Dan di samping itu hasil pemeriksaan jantung saya ini lamban mompanya. Karena pengentalan darah itu. Oke, Bapak udah pakai teknologi laser ya? Jadi saya memakai teknologi laser itu setelah saya melakukan terapi medis ya oleh dokter. Saya minum obat yang diberikan oleh dokter. Teknologi laser ini saya, kalau dibilang saya baru menggunakan di tanggal 15 Januari. Dan pada akhirnya saya bersyukur di bulan Februari, tepatnya tanggal 14 yang lalu, dokter katakan dari hasil pemeriksaan terakhir agregasi trombus saya sangat normal dan bagus sekali, dan tensi saya juga bagus, dan screening skala keseluruhan juga bagus, sehingga dokter berani memutuskan untuk lepas obat. Oke.
Freddy, dan sekarang yang Bapak rasakan setelah menggunakan teknologi laser secara langsung di tubuh Anda, kan cukup lama juga sebenarnya. Iya, Apa betul. saja, Pak? Jauh lebih fit kondisi tubuh ini, ya fresh ya, bugar gitu ya. Oke. Dan samping itu juga saya juga melakukan rajin berolahraga, jalan pagi juga saya lakukan juga karena Bagus. saya pikir kita harus punya kesadaran diri juga untuk menjaga tubuh ini. Di Setuju. samping teknologi laser juga membantu saya, tetapi yang paling penting itu adalah kesadaran diri kita bagaimana kita mengubah pola hidup kita. Sangat setuju. Bang Paidon, Yes. kondisinya Pak Freddy yang sudah ada bawaannya dari lama, ternyata diperparah dengan terpaparnya tubuh beliau oleh COVID-19. Memang benar ya Bang ya, ketika kena virus COVID-19 itu ada risiko-risiko penyakit tertentu yang ditingkatkan lebih lagi. Betul. Tadi udah dengar sendiri kan, tadi beliau cerita ada hipertensi dan itu diabaikan. Biasanya hipertensi itu saudaranya adalah pengentalan darah. Itu ada satu tuh, ada pengentalan darah, hipertensi. Biasanya bukan hanya hipertensi yang punya pengentalan darah, orang diabetes juga punya pengentalan darah biasanya. Atau yang kolesterolnya tinggi. Nah, kemudian kena COVID nih. Nah, COVID ini memang menyebabkan peradangan hebat. Menyebabkan pengentalan darah. Jadi sebetulnya pengentalan darah itu tidak masalah. Karena kalau tubuh kita nggak mengalami pengentalan, waktu mengalami peradangan dia nggak bisa ngelawan. Itu sebetulnya adalah mekanisme pertahanan. Iya. Ya. Tapi kalau berlebihan, memang COVID ini membuat radang yang berlebihan, ditambah udah ada faktor yang sebelumnya, maka pengentalan darahnya menjadi lebih hebat, bisa menimbulkan penyakit yang lain, risiko yang lain. Kita bisa lihat, ternyata risiko serangan jantung itu 63% lebih tinggi. Kemudian risiko stroke 52% lebih tinggi. Gangguan irama jantung 69% lebih tinggi. Radang otot jantung tuh 500% lebih tinggi. Jadi semuanya jadi lebih tinggi. Kalau Anda sudah punya penyakit awal, penyerta, apalagi kemarin kan kita semua divaksin. Iya. Ketika divaksin semua tensinya diperiksa. Betul. Berarti hampir semua kita tahu dong tensi kita berapa. Iya. Dari pelajaran Bapak Freddy yang mengabaikan, mungkin Anda juga punya tensi tinggi dan mengabaikan. Jangan diterusin deh pengabaian itu, karena risikonya berat. Dan tadi ketika beliau cerita menggunakan teknologi laser itu membantu merangsang produksi oksida nitrit, di mana bahan bakunya sih dari makanan, makan buah dan sayur. Makanya penting makan buah dan sayur. Kemudian pembuluh darahnya terbuka. Ketika pembuluh darah terbuka, ada rongga kosong, itu tubuh berusaha mengencerkan darah secara alami, terjadi pengenceran darah. Jadi pengentalannya menjadi lebih normal. Kemudian agregasi trombositnya diurai, karena si sinar laser itu membantu mengurai agregasi trombosit. Agregasi trombosit itu memicu sel darah merah, darah putih, kolesterol, sehingga nggak bisa dipakai itu. Makanya badan lemas, kolesterolnya nggak bisa dipakai. Dan juga teknologi laser membantu fungsi dari mitokondria untuk menggunakan, memanfaatkan energi yang diantar oleh darah. Maka tubuh terasa lebih sehat, tekanan darah bisa berkurang. Betul. Gitu. Ya. Betul sekali, dan bagaimana kita tahu kualitas darah kita seperti apa. Nah, yang harus kita lakukan adalah medical check up. Hari ini Betul. kita akan memberikan voucher untuk Anda. Ini diskon 50%. Nanti vouchernya akan kita berikan di akhir acara, kode vouchernya tepatnya ya. Dan ini adalah persembahan dari Go Healthy dan juga Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Pemirsa, apakah Pak Freddy sudah punya memang sebuah turunan hipertensi dari dulunya? Apakah keadaannya diperparah dengan kehadiran COVID atau gaya hidup tertentu? Kami akan kembali elaborasi pertanyaan ini dan tetap saksikan Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Bagi sebagian orang, tahun 2021 khususnya di bulan Juli adalah tahun yang cukup berat. Kenapa? Karena angka penyebaran COVID-19 saat itu lagi tinggi-tingginya, pemirsa. Kita langsung ngobrol-ngobrol lagi sama Pak Freddy. Pak Freddy ini sempat mengalami COVID ya, pada tadi bulan Juli tahun 2021. Nah, dari situ baru tuh ketahuan ternyata ada hipertensi, kemudian setelah COVID juga darah kental, begitu ya, D-dimernya tinggi, kemudian ada beberapa lagi penyakit yang ternyata Pak Freddy ketahui. Pasti banyak sekali perubahan dalam tubuh Bapak yang Bapak rasakan ya, sebelum dan setelah memakai teknologi laser. Betul. Iya. Apa aja sih Pak? Sebelum saya menggunakan teknologi laser, yang saya rasakan keluhan itu ya seperti saya bilang ya, sakit kepala, ya di tengkuk ini kerasa berat gitu ya kan. Itu yang sudah sering sekali ya. Mengganggu aktivitas. Betul. Nah, tapi permasalahannya kan saya sering mengabaikan. Makanya saya setelah kejadian ini, saya bersyukur, itu wajiblah kita bersyukur kalau kita dipulihkan.
Tapi lebih daripada itu adalah kesadaran kita untuk menata pola hidup kita ke depannya. Ini yang terpenting. Tapi Bapak ini termasuk orang yang rutin mengecek kesehatan atau enggak dulunya? Dulu saya rajin, check up itu bisa dikatakan setahun sekali ya. Nah, ini udah cukup lama saya tidak check up, di mana pengabaian saya harus mengalami hal ini semua. Bayarannya mahal ya Pak? Betul, tapi saya bilang kita bersyukur disadarkan lebih awal dibandingkan kita disadarkan ketika kita udah nggak bisa jalan atau stroke. Saya pikir jangan sampai seperti itulah pemirsa. Lebih cepat, lebih baik untuk merubah pola hidup. Iya, Bapak juga menemukan teknologi laser. Ya. Apa yang Bapak rasakan setelah menggunakan teknologi laser? Jadi upaya yang saya lakukan salah satunya saya menggunakan teknologi laser. Ya, pada saat saya menggunakan itu saya merasakan bagaimana kondisi tubuh saya itu fit ya, bugar ya. Itu salah satu dampak yang saya alami, dan karena kebetulan saya orang yang disiplin ya, itu tidak pernah saya terlewatkan ya untuk tidak menggunakan sehari pun. Tadi dimulai dengan kata kesadaran, ya kan? Kalau udah ada kesadaran, berarti kita baru mau cari tahu. Kita bisa berubah kalau kita tahu. Ketika mengalami hipertensi atau diabetes, kita tidak tahu apa sih yang di dalam badan kita, apa yang terjadi. Ini yang saya mau ngasih lihat sama Anda, ya, seperti ini gambarnya. Nah, yang di sebelah kanan sana, gambar darah tidak normal, itu terjadi penggumpalan atau agregasi. Jadi kebayang nggak, pemirsa? Sel darah merah, sel darah putih, keping darah, ini trombosit keping darah, kemudian kolesterol, asam urat, ngumpul semua. Iya. Dampaknya apa? Sel darah itu nggak bisa nganter nutrisi, nggak bisa nganter makanan. Kedua, si kolesterolnya lengket, nggak bisa dipakai, asam uratnya lengket, nggak bisa dibuang. Sehingga apa? Menimbulkan bukan hanya masalah hipertensi. Jadi nanti resikonya apa? Terjadi penyumbatan pembuluh darah. Jadi ketika darah menjadi kental karena goreng, karena gula, ya, apalagi si goreng dan gula itu menyebabkan lengket, nempel dia seperti itu. Iya. Kalau sehari 2 hari nggak apa-apa, masih muda nggak apa-apa. Tapi kalau puluhan tahun, waduh, proses penyumbatan terjadi dan kita tidak sadarin. Ya, apalagi kalau misalnya ada faktor pencetus kayak COVID. Tadi dibilang tensinya sampai 200, Tinggi banget. 205. Itu bersyukur sekali Tuhan kasih kesempatan hidup, betul-betul kasih kesempatan. Karena orang pada tensi 180 aja bisa selesai. Ya, nah ketika tadi menggunakan teknologi laser, pertama kan tadi kita udah bilang, dia membantu membuka pembuluh darah. Tapi yang kedua nih, dia membantu mengurai agregasi trombosit. Nah, seperti itu penggumpalan yang di sebelah sana, dengan adanya teknologi laser diurai, jadi seperti ini. Jadi ketika sel-sel darah bisa tunggal jalan sendiri satu-satu ya, ntar kolesterol juga terlepas, asam urat terlepas. Apa dampaknya? Nutrisi bisa dipakai, oksigen bisa dipakai, makanya badannya seger. Gula darah bisa dipakai, maka gula darah bisa turun. Kemudian kolesterol bisa dipakai. Kolesterol itu bahan baku hormon. Pada laki-laki testosteron, pada perempuan estrogen dan progesteron. Kemudian bisa dipakai membentuk vitamin D. Asam urat bisa dibuang. Jadi kita bisa menjadi lebih sehat dengan menggunakan teknologi laser. Pun demikian, teknologi laser itu yang bijak adalah semuanya dikerjain komplit. Jadi pertama diperiksa dulu, obatnya diminum, tadi Pak Freddy cerita, obatnya diminum, teknologi laser yang dipakai dengan disiplin, baru Anda bisa mendapatkan kesehatan. Take action sekarang juga. Nah, hari ini kesempatannya, yang pasti tunggu nanti kode vouchernya di akhir acara ada diskon sebesar 50% untuk Anda ya. Melakukan medical check up, ini adalah persembahan dari Go Healthy dan juga Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Teknologi laser itu kayak gimana kan, Mas? Nah, untuk itu nanti tugasnya kamu nih sama Mas Panji menerangkan kepada pemirsa bagaimana sih cara kerja atau mekanisme dari teknologi laser itu dapat meningkatkan kualitas kesehatan. Sejak kecil kita semua tahu bahwa darah adalah tanda-tanda kehidupan. Di mana ada darah mengalir, di situ ada kehidupan. Darah berhenti mengalir, kehidupan selesai. Tapi kok kita nganggap remeh ya soal darah? Ya, tapi sayangnya kita seringkali mengabaikan kesehatan dari darah kita. Padahal kita harus ingat bahwa kualitas darah akan menentukan kualitas hidup kita. Tapi bukan berarti kita nggak punya solusi ya Mas Panji. Ketika ada masalah soal tekanan darah, soal pembuluh darah, tentu ada solusinya. Ya, sekarang kalau misalnya berbicara mengenai darah, ini adalah waktunya teknologi untuk dapat membantu meningkatkan kualitas darah kita. Seperti teknologi laser. Karena teknologi laser ini bisa membantu untuk mengurangi kekentalan darah dan membantu menguraikan gumpalan darah penyebab penyumbatan. Sekarang dengan adanya perkembangan teknologi laser
laser hadir dengan lebih praktis, portable, mudah digunakan. Cukup di rumah saja sambil menggunakan dokter laser. Ya, cukup di rumah saja. Artinya sebenarnya Anda juga bisa menggunakannya sambil beraktivitas, betul ya? Betul sekali. Anda cukup menggunakannya 2 kali saja dalam 1 hari. Pagi dan juga malam hari dengan durasi 15 sampai dengan 60 menit saja. Yang artinya Anda bisa menggunakan dokter laser bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga. Ketika kita menggunakan pada garis pergelangan tangan kiri, nantinya nih 10 titik mata lasernya akan menyinari pembuluh darah nadi kita. Sehingga nanti aliran darah yang lewat, dia bisa menyerap energi laser untuk kemudian dibawa ke organ jantung kita dan didistribusikan ke seluruh tubuh kita. Kombinasi dari 3 warna dan 10 titik mata laser ini akan bermanfaat untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Hubungi kami sekarang juga supaya Anda bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap bagaimana caranya dokter laser ini bisa membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Didukung oleh Pemirsa, kisah seseorang yang hidup dengan hipertensi tentu tidak akan ada habisnya sampai ketika dia berhasil mengontrol tensinya. Itulah yang dialami oleh Pak Freddy. Pak Freddy menggunakan teknologi laser beberapa bulan terakhir ini. Dan apakah dia menggunakannya hanya untuk diri sendiri? Pak Freddy, apakah ada orang lain di rumah atau keluarga lah ya yang di rumah? Kalau orang lain di rumah, Bapak perlu waspadai itu, hati-hati. Mereka harus diusir. Ya, berarti apakah keluarga ikut juga memanfaatkan teknologi laser, Pak? Ya, tentu kalau kita berhasil, kita harus bagi-bagi berkat. Secara khusus buat anggota keluarga kita. Di sini istri saya juga kita sharing pakainya. Oke. Ya, saya sharing masih saya, biasanya saya dahulu pakai, lalu setelah saya pasangin buat dia juga gitu. Dan itu pagi malam gitu. Dan dampaknya 2 bulan yang lalu istri saya itu mengikuti proses screening untuk suatu medical insurance lah ya. Dan itu sangat-sangat ketat sekali. Dia nyatakan lolos dan di-approve. Itu Berarti hasil medical check-up-nya bagus ya? Hasilnya bagus. Ya, Bagus. gitu. Jadi Bapak dan istri konsisten, disiplin menggunakan teknologi laser sampai sekarang. Pak Freddy tadi juga katakan, sejak menggunakan teknologi laser, bukan hanya perasaan, tapi memang secara fisik bugar. Ya, energi. Seger, energi. Energi. Apakah istri Anda mengalami hal yang sama? Tentu, pasti sama juga. Sama juga ya. Oke. Bang Paidon, ini Pak Freddy dan istrinya sudah merasakan sendiri nih bagaimana teknologi laser dapat merubah kondisi kesehatan mereka. Ya. Lebih baik pastinya ya. Betul. Ini cara kerja yang seperti apa atau mekanismenya? Tadi Pak Freddy merasakan, istri juga merasakan badannya lebih sehat, lebih segar, medical check-up bisa bagus. Di kepala saya adalah gulanya normal, kolesterolnya normal, Betul. tensinya normal. Ya, kok bisa ya? Karena tadi agregasi trombosit tadi mengurai semua tadi dan bisa dipakai. Ya kan? Nah, kemudian satu lagi yang pemirsa harus tahu bahwa teknologi laser ini ketika merangsang produksi oksida nitrit bukan semata pada pembuluh darah aja. Jadi pembuluh darah bisa terbuka ya karena merangsang produksi oksida nitrit, bahan baku nitritnya itu dari makanan. Nah, apa yang terjadi ketika oksida nitrit dirangsang oleh teknologi laser? Yang terjadi adalah dia bisa melebarkan saluran nafas. Oksida nitrit juga bisa menghambat replikasi virus. Oksida nitrit menghambat masuknya virus ke dalam sel tubuh. Mengusir virus keluar dari sel tubuh secepatnya dan menghambat akumulasi protein virus dalam tubuh. Ini kita nggak bicara tentang COVID, tapi virus secara umum. Ya. Penggunaan teknologi laser ini yang membantu merangsang produksi oksida nitrit nanti akan membantu Anda untuk apa? Mencegah terjadinya penyakit yang khususnya penyakit metabolik, membantu proses pengobatan dan mencegah komplikasi. Betul. Kita akan melihat cerita dari masyarakat ya, yang ini juga sama sudah menggunakan teknologi laser dan dia bilang kita benar-benar berubah loh kualitas kesehatannya menjadi lebih sehat. Tekanan darah tinggi saya itu tidak stabil, kadang rendah, kadang tinggi, terutama di siang hari, sore itu cenderung tinggi. Yang kedua, susah tidur. Setelah menggunakan dokter laser, tekanan darah tinggi saya itu menjadi stabil, di bawah 130, sebelumnya bisa 140 begitu ya. Tidur bisa mulai nyenyak, karena sebelumnya itu lewat dari jam 12 malam, jam 1 itu baru bisa tidur, sekarang jam 9, jam 10 itu sudah bisa tidur istirahat dengan nyenyak, dan dapat deep sleep-nya itu, nyenyak banget.
Harapan kami juga sama, Bapak Ibu yang sudah berbagi cerita dengan penuh keberanian untuk menginspirasi banyak orang karena teknologi laser begitu dekat dengan kita semua. Kembali lagi ke Pak Freddy, apa harapan dan doa Bapak secara khusus untuk Bapak pribadi dalam target ke depan di masa yang penuh dengan kesehatan ini? Harapan saya dan target buat pribadi saya sebagai orang yang masih diberikan kesempatan lagi. Jangan menyia-nyiakan kesempatan itu dan rubah gaya hidupnya sehingga kita akan memaknai hidup ini lebih berarti lagi. Amin. Terima kasih Pak Freddy. Ya, kita ke Bang Paidon. Ya. Bang, ada yang mau disampaikan mungkin? Kesehatan bukan segalanya, tapi tanpa kesehatan segalanya tidak, artinya, dan kita tahu sekarang kesehatan itu adalah barang yang paling mahal saat ini. Dia yang punya kesehatan, punya harapan, dia yang punya harapan punya segalanya. Dan di masa pandemi ini kita harus mau sadar, belajar, dan action untuk menjaga kesehatan kita. Investasikan dana Anda sebagian untuk investasi kesehatan yang bermanfaat. Salah satunya dengan teknologi laser. Teknologi yang membantu mencegah penyakit, membantu proses pengobatan, dan mencegah komplikasi. Bertindak sekarang juga, dan saya doakan Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati Anda, dan Anda selalu sehat. Amin. 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 Untuk edukasi, motivasinya, terima kasih Bang Paidon. Untuk ceritanya, terima kasih juga Pak Freddy. Besar hati, salam untuk keluarga di rumah. Nah pemirsa, hadiah buat Anda yang setia. Inilah voucher 50% diskon untuk Anda lakukan cek kesehatan Anda secara rutin. Hasil kerjasama Go Healthy dengan Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Sekarang nih saatnya Anda untuk menyimak bagaimana cara mendapatkan teknologi laser. Ya, langsung aja kalau begitu silakan Coki dan juga Mas Panji. Mas Panji, seandainya kita sadar bahwa sebelum menuju kepada kerusakan yang lebih merugikan kita, harusnya kita mengambil tindakan yang bijaksana. Betul, apalagi kalau misalnya kita berbicara mengenai kesehatan. Seringkali kita abai dan terbuai dengan kesehatan yang kita miliki. Sampai akhirnya kesehatan itu harus hilang. Ya. Ini adalah waktu yang paling tepat untuk kita menjaga kesehatan tubuh kita sejak dini sebelum terjadi komplikasi. Tapi tentunya dengan kehadiran teknologi laser di tengah-tengah kita, ini juga kan menolong ya Mas? Betul sekali, karena kalau kita menggunakan teknologi laser, ini kan manfaatnya adalah untuk darah kita. Bisa membantu untuk mengurangi kekentalan darah dan membantu menguraikan gumpalan darah. Bagi penderita diabetes, teknologi laser ini hadir untuk membantu mengurangi kadar gula yang berlebih dan juga membuat tubuh kita menjadi lebih berenergi. Dan bahkan bisa juga membantu mengurangi tekanan darah yang tinggi sampai membantu meningkatkan kualitas tidur kita. Dan yang paling penting juga yang tidak boleh Anda luputkan adalah memilih alat kesehatan yang tepat, yang terdaftar dan memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah seperti dokter laser. Sebenarnya ini yang bikin tenang loh Mas. Jadi kita nggak akan salah memilih produk atau alat kesehatan yang kita harapkan menolong kehidupan kita. Ya, dan biasanya juga salah satu faktor lainnya yang menjadi pertimbangan adalah mengenai bagaimana pengalamannya. Betul. Dokter laser sudah ada di Indonesia sudah 11 tahun yang lalu. Jadi memang sudah banyak yang menggunakan, sudah merasakan manfaatnya. Sekarang giliran Anda. Pastikan Anda memiliki dokter laser dengan garansi resmi, layanan penjual yang lebih terjamin, dan bahkan ada juga layanan konsultasi dari tim dokter kami. Sekarang adalah waktunya Anda untuk mengambil handphone Anda, hubungi nomor telepon yang tertera dan kunjungi website resmi kami sekarang juga dan dapatkan dokter laser untuk kesehatan Anda dan keluarga.